Alhamdulillahillazi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman ma'a imanihim. Salatan wassalaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahullahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Arti ayat, kul, katakanlah, la yastawil khabithu wat tayyib, tidak sama yang buruk itu dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun kebanyakan yang buruk itu banyak yang menggiurkan kamu, banyak yang menggoda kamu. Fattaqullah ya ulil albab, maka bertakwalah hai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tiada kata yang indah dan pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Begitu sayangnya Allah kepada kita, nikmat diberikan tak pernah putus-putusnya. Allah berikan kita nikmat ketenangan jiwa, ketentraman batin. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Subhanallah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, enggak sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, kenapa masih berat kita untuk bangun di tengah malam, menangis, mengadu kepada Allah. Ud'uni fastajib lakum, minta kepadaku akan aku jawab, kata Allah. Kadang saking sibuknya kita bekerja, enggak sempat lagi untuk melaksanakan duha, walaupun itu hanya beberapa rakaat saja. Kadang di sana Allah titipkan kepada kita harta yang berlimpah ruah, rumah mewah, mobil mengkilat, jabatan tinggi, tapi dalam urusan sedekah, zakat, wakaf kita masih hitung-hitungan. Kadang kita baru ingat Allah ketika nikmat yang diberikan itu satu persatu mulai diambil. Dulu kita sehat, tiba-tiba sakit, baru ingat Allah. Dulu punya harta yang berlimpah ruah, rumah mewah, mobil mengkilat, habis terbakar atau kita ditipu orang, baru kita ingat, kita baru mengadu kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmatku yang mana lagi yang akan engkau dustakan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukuri nikmat yang aku berikan, akan aku tambah, kata Allah. Tapi jika kamu kufur, ingat azabku sangat pedih. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Habibullah, kekasih Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil memperjuangkan Islam ini sejak dari Nun jauh di seberang sana, gurun pasir tandus Saudi Arabia. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, melihat Islam akhir-akhir ini, ada yang berpendapat sekarang ini Islam semakin maju, Islam semakin berkembang, Islam tak perlu untuk dirisaukan lagi. Tapi ada pula yang berpendapat sekarang ini Islam semakin mundur,
Islam semakin hancur, Islam sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan sekali. Kedua pendapat ini punya alasan yang berbeda. Pendapat yang pertama yang mengatakan Islam semakin maju, Islam semakin berkembang, Islam nggak perlu untuk dirisaukan lagi dengan alasan berjalan-jalanlah kita ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, bahkan ke kota-kota. Nampak gubah masjid menjulang tinggi ke angkasa. Musola bermunculan, rumah ibadah semakin banyak. Kalau bulan Ramadan, apalagi hari Jumat, masjid penuh sesak, terutama oleh anak-anak muda. Kemudian melihat hari-hari besar Islam, seperti maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra' Mi'raj, pawai ta'aruf, wah sangat meyakinkan sekali. Dengan alasan ini mereka berpendapat Islam semakin maju, Islam semakin berkembang, Islam tak perlu untuk dirisaukan lagi. Sedangkan pendapat yang kedua yang mengatakan Islam semakin mundur, Islam semakin hancur, Islam sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan sekali, dengan alasan melihat gejala kehidupan kita sehari-hari. Halal dan haram tidak dibedakan lagi oleh umat Islam. Tidak berbeda lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana aurat yang laki-laki dan mana aurat yang perempuan. Penyakit-penyakit umat Yahudi yang dihadapi Nabi pada zaman dahulu dengan penyakit kebanyakan umat Islam akhir-akhir ini hampir-hampir sama. Perangai-perangai umat Yahudi yang dihadapi Nabi pada zaman dahulu dengan perangai kebanyakan umat Islam akhir-akhir ini sulit untuk dibedakan. Berbicara masalah keadilan sangat sulit sekali. Kejujuran langka, keadilan hanya sebagai sebutan saja. Bapak, saudara-saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bukan persoalan maju atau mundurnya Islam yang perlu kita renungkan, tapi sejauh mana kita sudah berbuat untuk Islam ini. Sejauh umat Islam dijajah oleh bangsa Barat, sejauh umat Islam terpukul mundur oleh bangsa Spanyol, umat Islam terbelenggu dalam keadaan buta huruf. Berabad-abad lamanya umat Islam dijajah oleh bangsa Barat sampai sekarang. Kadang hanya karena berbeda pemahaman agama, berbeda partai, berbeda kelompok, berbeda golongan, kita rela gadaikan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Padahal Rasul sudah ingatkan kita, Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Apalagi dengan kondisi kita sekarang yang akan menghadapi pemilu, jangan hanya karena perbedaan di antara kita, maka kita gadaikan kebersamaan di antara kita. Khususnya kepada generasi muda, generasi yang diharapkan oleh bangsa dan negara, generasi yang diharapkan oleh umat. Maju mundurnya bangsa dan negara ini untuk masa yang akan datang ada di tangan anak muda kita. Coba kita bayangkan, kalau seandainya anak muda kita masih terus-menerus begini, waktu hanya dijadikan sebagai hura-hura nggak tentu arah, berjoget di sini, bergoyang di sana, malam bergadang, siang minta uang. Baca Al-Quran mereka tinggalkan, sedangkan baca komik jadi kecanduan. Sholat 5 waktu mereka tinggalkan, sedangkan nonton film jadi kecanduan. Kalau tipe ini ada pada anak-anak muda kita, bagaimana nasib agama kita untuk masa yang akan datang? Sudah jelas umat akan hancur, negara akan binasa, Islam pun akan tinggal nama. Untuk itu, wahai pemuda Islam, ambil sampanmu, masukkan ke tengah lautan. Patah pendayungmu, jadikan tanganmu sebagai pendayung. Robek layarmu, jadikan bajumu sebagai layar. Pecah sampanmu, renangi lautan sampai kamu berhasil. Syubab liyawm, rijalul ghad, young today, the leader tomorrow. Pemuda-pemudi hari ini, pemimpin hari esok. Angkatan Muda Muhammadiyah, pemuda IMM, pelajar, ini adalah regenerasi di perserikatan kita. Maka dalam Islam,
di negara kita, di persyarikatan kita, yang diharapkan sekarang adalah pemuda-pemuda yang pertama yang mau menegakkan keadilan dan kebenaran. Mereka rela mati berputih tulang, berkuah darah, bermadikan keringat, tergeletak di medan tempur, terbujur di medan juang, sebagaimana Rasul mengingatkan, qulil haq walau kana murran, sampaikan yang benar itu walau pahit sekalipun. Yang kedua, pemuda yang diharapkan oleh agama nusa dan bangsa, terutama persyarikatan, adalah pemuda-pemuda kita yang istiqamah. Mereka laksanakan mercusuar di tengah samudera luas. Semakin besar ombak menggulung, semakin kokoh ia berdiri. Semakin besar ombak menghadang, semakin besar pula badannya. Jangankan runtuh, goyang pun tidak. Itulah sifat yang harus dimiliki oleh angkatan muda kita sekarang. Tekad bulat fakar-fakar ilmu sudah mengatakan, halangan dan rintangan bukan untuk ditangisi, tapi untuk diatasi. Laut takkan indah tanpa gelombang, malam takkan cerah tanpa berbintang, bintang takkan pernah bersinar tanpa kegelapan malam. Perjuangan tidak akan pernah berakhir tanpa pengorbanan. Yang ketiga, pemuda yang diharapkan oleh agama nusa dan bangsa sekarang adalah anak-anak muda yang mau berusaha sekuat tenaga untuk menuntut ilmu pengetahuan. Mereka sadar emas takkan pernah menghujan dari angkasa, pantai pun tak akan pernah berpasir mutiara. Bukanlah dikatakan kebanyakan anak-anak muda sekarang yang hanya membanggakan pangkat dan kekayaan orang tuanya. Sebagaimana orang Arab dalam sirirannya mengatakan, laisal fata may yaqulu kana abi, walakinna fata may yaqulu ha anaza. Bukanlah dikatakan pemuda idola itu, mereka sanggup berkata dan beramal, ha anaza, ini saya anak muda. Akan saya jadikan halangan dan rintangan sebagai batu loncatan demi menuju keberhasilan. Utlubul ilma walau bisin, kata ibarat. Tentulah ilmu itu walau ke negeri Cina sekalipun, kalau memang di sana dapat menghasil buah pengisi dada menuju dunia bahagia dan akhirat sejahtera. Long life of education, pendidikan seumur hidup menjadi ikrar mereka. Semoga dengan adanya perkembangan zaman sekarang, semakin canggihnya sains dan teknologi, kita berharap akan muncul generasi-generasi yang berkualitas, iman mantap, akidah kuat, dan tidak mudah dipecah belah hanya karena persoalan-persoalan sepele. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah bersumpah dengan nama waktu. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sehat menasihati dalam kebenaran dan sehat menasihati dalam kesabaran. Di saat Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan nikmat hidup kepada kita, mari kita luruskan saf, rapatkan barisan, perkokoh ukhuwah Islamiyah di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya umat muslim itu bersaudara, mari perbaiki persaudaraan di antara kita. Kepada anak-anak muda, kepada angkatan muda Muhammadiyah, kepada kita semua sebagai generasi muda yang diharapkan oleh agama nusa dan bangsa, mari siapkan diri. Jangan hanya dunia yang kita fokuskan, tapi kita seimbangkan dengan akhirat. InsyaAllah
akan muncul generasi-generasi yang berkualitas, iman mantap, akidah kuat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadha بلادا آمنا مطمئنا وارزقنا أهله من الثمرات إنك خير الرازقين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم يتذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.